Oke, halo teman-teman sekalian, balik lagi di channel gua Tedian Firmawan. Mungkin banyak dari kalian yang datang ke video kali ini itu berasal dari YouTube Short gua ya, dimana YouTube Short gua itu ngebahas tentang bahasa. Sebenarnya teman-teman gue itu bukan hanya membahas fokus di spesifik tentang bahasa aja, tapi basically share atau memperlihatkan perjalanan gua, gimana proses gua berpikir, ambil keputusan dan tindakan. Teman-teman, di video kali ini gue mau ngebahas tentang acceptance phase atau masa penerimaan. Langsung aja kita ke videonya. Let's go. Oke, jadi acceptance phase atau masa penerimaan yang gimana tentang penerimaan tentang realita yang dihadapi gitu. Sebelum gue memasuki masa penerimaan itu, teman-teman, gue itu sebelumnya masalahnya itu gue sangat ketergantungan terhadap orang lain gitu. Gue punya dependensi terhadap orang lain. Jadi gue agak bisa sendirian intinya itu. Jadi gue kan ceritanya awalnya gue tuh bisa dibilang sama keluarga tuh, family itu kedekatan secara emosionalnya tuh nggak ada. Jadi kayak walaupun bersama tapi tetap kayak kosong gitu, itulah. Nah, di situ gue kan termasuk introvert juga ya, jadi gue gak suka tempat keramaian, tapi kadang di tempat yang sepi itu kayak tenang, tapi terkadang kesepian juga. Waktu itu gue pengen kayak kalau bisa di masa gue grinding, masa merintis gue ini, gue pengen ada yang nemenin, ada yang nge-support gitu. Ada sempat beberapa kayak orang-orang yang datang ke hidup gue gitu. Gue tuh jadinya selalu perhatian banget ke mereka dengan harapan mereka pun memperhatiin gue balik gitu. Namun ternyata faktanya dan realitanya itu enggak. Jadi apa ya? Perhatiannya gue tulus. Cuman kadang gue pengen ngerasain diperhatiin kayak gitu juga gitu. Cuman karena ternyata realitanya itu tidak seperti itu, sehingga ketika gue mengetahui bahwa realitanya seperti itu, akhirnya gue putuskan 1-2 hari belakang sebenarnya baru gue putusin kayak gue menerima dan gue move on, bisa dibilang. Maksudnya oke, mungkin di fase gue sekarang, gue fase merintis atau masa gue berusaha ini, no one care about me. Mungkin dari value gue juga belum kelihatan, jadi orang gak peduli juga sama gue. So at that time gue kayak oke, ini realita yang terjadi. Kalau misalkan lo tetap ngelakuin hal yang sama, itu hanya akan terus berlarut-larut dalam lingkaran yang toksik, atau maksudnya lingkaran yang toksik. Jadi di situ gue gue terima ya, mungkin ini realitanya, dan sekarang gue mau fokus ke strength gue aja. Kayak gue mau fokus, kayak gue mau berkarya gimana, gue mau buat karya ke depannya. Maybe for now on I have to do it all alone. Gua harus ngejalin semuanya ini sendiri, without support for anyone. So setelah itu teman-teman, setelah gua melewati masa penerimaan itu, gua sekarang lumayan lebih tenang ya ternyata. Gue sekarang kayak setelah gue merasa lega, gue semakin kayak melihat masa depannya itu loh. Kayak gue mau ngelakuin ini, jadi gue mau ngelakuin sesuatu tanpa ada distraksi sekarang. Kalau sebelumnya gue itu jadi ada distraksi, dimana gue pengen ngelakuin ini, tapi
gue kadang gue pengen support juga gitu, cuman sekarang oke, gue gak perlu support itu, jadi I'll focus on myself. Gue akan fokus sama diri gue gak mencari support dari siapapun lagi, gue gak mencari gue gak haus akan perhatian lagi, gue gak haus akan kehadiran siapapun lagi. Jadi gue sekarang mau fokus aja ke diri gue sendiri, bangun karir gue akan capai mimpi gue. Jujur sih teman-teman, dulu sebenarnya waktu fase-fase itu ya, kayak emotion gue agak stabil, kayak bisa dibilangnya kesepian gitu. Gue kan kayak kesepian gitu kan, bisa dibilang kayak sampai di titik gue pun bingung, gue itu hidup gue ini tuh, gue mau perjuangin ini tuh untuk apa gitu, untuk siapa. Gue terus kayak overthinking tentang hal itu, cuman akhirnya gimana ya, susah juga ngejelasinnya itu. Intinya gue tuh sekarang kayak udah menerima keadaan gitu. Keadaan gue kayak gini, gue sekarang fokus kemana, ke sini. Sekarang gue lebih melihat peta realitasnya itu semakin jelas, dan pattern atau jalan jalan ke mimpi gue nantinya itu gue mulai jelas nih jalannya kemananya. Kalian pernah gak sih ngelewatin fase ini yang sama-sama lagi gerintis, lagi berusaha nih bangun karirnya, kalian merasakan hal yang sama gak sih? Mungkin ini kayak yang orang-orang bilang juga ya, kayak yang udah sukses, harga yang dibayar untuk mencapai kesuksesan itu kesepian, gak ada teman, jauh dari keluarga. Mungkin itu fase yang gua rasain juga ya, dan semoga emang itu benar-benar fase yang gua alami sekarang, fase dimana sebelum gue sukses gitu. Mungkin ya ini harga yang harus dibayar, kesendirian, tanpa support, jauh dari keluarga, gak punya teman. Hopefully this is the price that I have to pay for my successful in the future. So teman-teman, mungkin itu aja ya curhatnya dari gue. Kayak ya mungkin ini salah satu cara gue untuk curhatnya sekarang, kayak ngeluarkan isi pikiran gue itu ke channel YouTube ini, sekaligus gue sebagai bentuk dokumentasi juga ketika gue nanti ke depannya itu gue lihat diri gue sekarang itu, gue itu berpikir gimana sih gitu. Mungkin kayaknya itu bakal menarik ya. So mungkin teman-teman itu aja untuk video kali ini. See you on the next video. Bye bye.